berjumpa, oh kekasih. Aku paling nunggu kakak collab sama Teh Email. Kapan ya sama Teh Email lip sync lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, aku boleh nggak pengen lip sync sama Kak Abdal gitu. Sebenarnya waktu itu belum sempat kayak bener-bener diponis sakit apa gitu Kak. Cuman yang dia rasain cuma capek gitu. Halo sobat semuanya, hari ini saya sedang bersama narasumber yang kalian mungkin sudah pada tahu sih, teman dekat atau pacar ya. Dari narasumber yang udah pernah kita ajak ngobrol-ngobrol tempo hari itu loh. Udah nggak usah lama-lama deh, Nabila. Hai Kak Makasih loh Kak udah ngajak aku Kakak. Aku yang makasih kamu sudah mau sempetin hadir mampir di channel aku yang gak seberapa. Aduh kalau Kakak gak seberapa kita apa ya? Nabila makasih ya, ini kan kita dadakan nih, jadi kamu apa ya, harus majuin jadwal karena aku yang salah juga sih jadwalnya karena kan dadakan. Gak apa-apa, malah aku seneng banget bisa ketemu sama idola aku gitu. Idola beneran. Bener? Ini gak peres Kak, beneran. Tapi kamu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabila ngomong-ngomong kamu itu suka Genta Buana ya? Banget, suka banget. Jadi kayak pertama aku inget-inget kehidupanku gitu, maksudnya sadar itu aku udah nonton Genta. Malah waktu kecil aku jarang banget nonton kartun, lebih sering nonton kayak langsung nontonnya Genta Buana. Itu mulai dari legenda, terus musikal. Makanya mungkin anaknya bucin banget ya gedenya ya. Dari kecilnya udah nontonin Kak Abdal sama Kak Email mulu. Berarti dewasa sebelum waktunya dong ya? Ya mungkin. Apa sih yang kamu tahu tentang Genta Buana? Nyanyinya? Iya. Boleh kali ya. Aduh, boleh kali ya. Boleh kali nyanyiin sedikit ini lagunya. Salah satu lagu Genta favorit aku. Coba ya. Mengapa dulu kita berjumpa, oh kekasih, hanya untuk berpisah. Sedang ku sayang, sedang ku cinta, mengapa kau tinggal aku? Hidup sendiri, tiada kasih menemani, hidup tak berarti. Enak banget ya lagu-lagu Genta. Justru enakan kamu loh yang nyanyi loh. Aku dengernya bisa. loh. Kan biasanya aku dengernya suaranya Halisa, cuma pakai ini suara aslinya loh nyanyi. Ngomong-ngomong kamu kenapa suka lagu itu sih? Nggak tahu karena memang rata-rata kebanyakannya lagu Genta aku tahu. Misal mungkin judulnya nggak tahu, tapi kalau dinyanyi dikit aku langsung tahu. Oh, dari kecil itu udah tahu lagu-lagu Genta. Dari situ juga kamu mulai nyanyi, nggak? Mulai nyanyi sih mungkin belum, tapi mungkin salah satu yang menyebabkan aku suka dangdut itu dari Genta gitu. Yang menyebabkan suka dangdut itu dari Genta Buana. Salah satunya dari Genta. Kalau pemain Genta Buana sendiri yang favorit kamu tuh siapa? Aku nggak ada di sini ceritanya. Pura-puranya nggak ada Kak Abdal gitu ya? Ceritanya nggak ada aku. Tapi emang bener aku tuh paling suka kalau couple-nya itu Kak Abdal sama Kak Email gitu. Terus Kak Temi sama Kak Penti, itu favorit aku banget. Oke, kalau misalkan aku suruh pilih satu aja. Aduh. Pasangan favorit kamu. Pasangan. Bingung aku. Mana ya? Karena chemistry itu beda-beda gitu. Tapi menurut kamu yang aku paling suka pasangan ini gitu, ada dong satu pasangan. Ya kayak misalkan kalau di India kan Shahrukh sama Kajol gitu loh. Kalau satu Kak Abdal sama Kak Email sih paling suka gitu. Kenapa? Bikin baper? Ya, gitu. Karena dari kecil udah tahu baper ya mungkin ya. Kok bisa ya? Mungkin aku itu masih umur 6 tahun, baru TK mungkin ya Kak. Tapi aku nontonnya musikal, gimana dong? Harusnya umur kecil itu nontonnya kartun, tapi ini nontonnya drama musikal. Kita pertama kali ketemu di sini ya? Pertama kali. Sebelumnya aku udah pernah ketemu sama Kak Abdal di lokasi syuting lagi satu base camp, tapi aku gak berani negur gitu. Gak berani negur gimana? Karena Kak Abdal juga lagi sibuk, jadi aku kayak aduh
berani gaya sapa Kak Akbar bener gitu-gitu. Oh, karena aku lagi sibuk ya. Iya. Takut-takut Kak Abdul sombong gitu. Enggak kok beneran. Nah, kalau untuk Kak Imel sendiri kamu pernah ketemu? Pernah, dan pertama kali ketemu itu kita ngisi di salah satu program TV gitu. Jadi satu acara Teh Imel jadi hostnya, aku juga ada dalam acara itu. Jadi selama acara itu sebulan berlangsung, ketemu terus sama Teh Imel, jadinya kayak ya udah sering cerita-cerita juga. Kamu kan ngefans nih sama Kak Imel juga dari dulu kan. Pertama kali kamu ngeliat dia tuh rasanya kayak gimana sih? Langsung yang ada di dalam pikiran aku ketemu Kak Imel langsung lebih cantik ya. Kok masih cantik aja ya gitu. Malah kayak lebih muda Kak Imel ya daripada gue gitu, beneran. Glow up shy. Tapi makin cantik Kak Imel, beneran. Kalau ketemu aku tuh gimana? Sama, aku mikirnya juga, kok gak tua-tua ya? Gitu. Kok masih sama aja kayak dulu gitu. Ini seru banget ngomong Genta Buana sama dia. Aku nanya terakhir deh Genta Buana deh. Pengalaman kamu sendiri pada saat nonton Genta Buana tuh gimana? Seneng sih, baper pastinya. Waktu kecil kan, jadi kayak setiap pulang sekolah tuh aku pasti nyalain TV langsung nontonnya Genta Buana gitu. Nonton di rumah? Di rumah. Oh, terus keluarga kamu sendiri ikutan nonton? Kalau mama aku masih mau, kalau bapak mungkin enggak ya gitu. Tapi kayak dia ya udah liatin aja. Dan mungkin kenapa sih nonton sinetron terus masih kecil gitu? Aku bilang ada nyanyi-nyanyinya gitu. Umur segitu kamu paham tuh nyanyi-nyanyi? Ada nyanyi-nyanyinya. Terus sampai kalau ada nyanyi kan Genta tuh suka kayak judul ini sama judul ini ada lagu yang sama gitu. Jadi sampai hafal-hafal gitu. Mereka nyanyi aku ikutan nyanyi gitu. Di TV. Nah, terus ini menarik nih. Sorry, ini tambah lagi pembahasan. Di sekarang ini udah 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, kita bikin lagi tuh lip sync. Kamu lihat gak? Lihat. Gimana? Aku tuh nontonin channel kakak terus. Jadi begitu pertama kali kakak kayak collab sama teman-teman Genta yang lainnya, aku tuh langsung kayak, oh my God, mereka ketemu lagi. Aku langsung nonton. Jadi aku salah satu penonton YouTube kakak. Beneran. Ini nggak bohong ya. Beneran loh. Nggak apa-apa, ini bikin kita makin semangat untuk bikin konten-konten nostalgia karena memang Nabila sendiri juga senang. Dan satu lagi, aku tuh waktu itu pertama kakak collab sama yang lain, aku paling nunggu kakak collab sama Teh Imel. Kapan ya sama Teh Imel lip sync lagi gitu. Kan udah kan? Nah akhirnya aku udah nonton. Tapi waktu itu pertama-pertama kan belum. Oke, ini mewakili para netizen. Kamu kan nunggu-nunggu nih, aku kapan collab sama Imel? Tiba-tiba kejadian aku collab sama Imel. Iya. Gimana perasaan kamu? Seneng. Sebagai fans couple Abdal dan Imel, aku tuh kayak mau guling-guling gitu. Oh enggak juga sih, tapi kayak seneng banget. Jadi kayak akhirnya ya mereka collab juga tuh, kayak ngeliat, aduh kok mukanya masih sama-sama aja. Itu sih yang selalu kayak, kok pada masih cantik, masih ganteng-ganteng gitu-gitu. Jadi kayak seneng banget. Sorry, bukan Anda. Itu suara apa ya? Mulai dari lip sync-nya gimana menurut kamu? Lucu. Jadi kayak mungkin gak sih, ya mungkin karena kita penikmat Genta nih, fans-fansnya Genta udah lama banget gak ngeliat, sekali ngeliat kayak gitu pasti seneng banget lah. Itu kalau kamu tahu ceritanya ya, itu tuh untuk mencari hari itu aduh, ada kali setahun kita janjian. Satu udah mau janjian pandemi. Bener. Dan itu kita sudah ditagi-tagi sama subscriber, mana dibilang bohong apa segala macam. Udah janjian, email sakit. Iya bener. Itu pun dia dipaksain, asal kamu tahu itu dia pincang. Waktu itu. Makanya aku suruh duduk. Kamu duduk aja deh. Dia pincang kakinya, lagi kesleo kakinya, pincang dipaksain. Dan itu nggak ada lokasi. Kita harus terpaksa nyari taman yang bisa buka. Itu juga kita harus bujuk-bujuk karena lagi pandemi kan. Bener. Akhirnya udahlah, akhirnya bisa memuaskan kalian semua. Termasuk salah satunya aku saat ini mewakilkan kalian semua para penggemar Cinta Buana. Berarti kamu inget dong lagu yang dinyanyiin sama Imel? Ingat dong, itu kan? Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan mana di malam ini. Keren. Tapi aku lupa liriknya. Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Jadi benar-benar fans Genta Buana sejati. Udah kita udah nggak kok jadi konten Genta Buana ini ya. Tapi nggak apa-apa, aku boleh nggak pengen lip sync sama Kak Abdal gitu? Mau lip sync apa kamu? Lagu Diriku Tergoda. Itu kali ya. Bayangin aku lip sync sama. Oke. Aduh.
Ayo kita coba ya. Nabila aman kayaknya kalau saya pegang tangannya nggak ada pacarnya kan aman ya? Enggak aman aja, tenang aja. Saya freelance kok, freelance jadi ya. Nabila mau ngajakin lip sync sama pemain aslinya. Iya, guys aku deg-degan, aku nggak bohong. Ini ingat ya, ini Aku hanya berlaku deg-degan. untuk cowok dan cewek ya, nggak bisa cowok sama cowok. Oh iya, jangan, sorry. Kak, aku beneran aku deg-degan. Gimana? Nanti kita bikin TikTok aja, mau pakai lagu Bener Genta ya? Buana. Iya. Bener ya, mau ya? Iya. Guys, gimana perasaan kalian? Mungkin fans kakak di luar sana kayak, andai aku yang jadi Nabila ya. Tapi aku seneng banget, makasih ya kak. Aku juga makasih Nabila. Kamu juga masih ingat karya-karya kita yang udah puluhan tahun sampai sekarang dan bahkan suka bikin juga di TikTok dan di sosmed. Jadi bikin kita memori kita tuh inget-inget lagi gitu loh. Tapi bener, aku pernah buat lip sync itu karena kan dulu Genta sering banget di Ancol ya syutingnya. Oh iya banget. Jadi aku pernah lip sync ini tuh sama Bang Ridan di Ancol, pas banget lagi di Ancol. Terus orang pada kayak nge-tag kakak sama tag email gitu. Oh. Ayo lihat ini gitu. Jadi aku kayak memang. Oh, yang malam-malam bukan? Iya benar. Oh iya, aku lihat. Oke, lanjut. Nabila, ceritain sedikit dong pengalaman kamu selama kompetisi LIDA hingga jadi juara 5 besar. Kalau diceritain sebenarnya panjang banget kan. Singkat aja. Aku tuh memang dari kecil suka nyanyi. Contohnya aku selalu nonton Genta Buana itu juga mungkin salah satu yang membuat aku jadi suka dangdut juga gitu. Dan aku di sana udah sering ikut kompetisi kayak lomba-lomba antar sekolah ataupun lomba-lomba yang lainnya gitu. Jadi memang udah hobi nyanyi banget sampai aku tuh ikut audisi. Dan LIDA itu bukan audisi yang pertama aku ikutin. Sebelumnya aku udah pernah ikut kayak kontes yang di TV sebelah juga udah pernah ikutin gitu. Tapi waktu itu katanya umur aku belum cukup. Terus 2 tahun aku ikut DA itu juga belum cuman sampai ke tahap video booth doang, tapi nggak dipanggil ke Jakarta gitu. Dan alhamdulillahnya akhirnya itu mungkin rezekinya di Liga Dangdut 2018. 2018. Berarti kamu dari daerah Aceh ya? Aceh ya. Nah ini itu yang kemarin diobrolin sama Faul, Nabila ini loh. Bener. Oh Faul ada cerita aku ya? Iya. Berarti dari Gayo. Bener. Iya kan. Nah yang mendorong kamu ini berarti apa? Karena memang pengen banget. Mungkin dulu sampai kayak dibilang gara-gara aku kayak Nabila sebenarnya kamu mau jadi apa sih? Aku tuh selalu bilang kayak aku tuh pengen jadi artis. Gitu, tapi nggak tahu namanya waktu kecil ya kan, tapi ternyata omongan itu adalah doa gitu. Dan alhamdulillah sekarang lagi merintis juga, lagi berusaha juga gitu. Anak kecil lo cita-cita jadi dokter, waktu itu pilot. Loh tapi saya artis waktu itu, gimana tuh Pak? Makanya kayak teman-teman gitu, apaan sih kok ini aneh sendiri gitu, tapi ternyata omongan itu doa. Diriku wanita, dia pun wanita, sama-sama punya rasa. Nah setelah kamu menjadi juara 5, itu gimana perasaan kamu? Pastinya seneng banget. Aku nggak nyangka juga aku bisa di titik ini sekarang gitu. Aku malah waktu itu mikirnya kayak ya Allah, asalkan aku lulusnya, aku nginjakin kaki di panggung itu aja tuh kayak udah bersyukur banget. Ternyata sampai ke top 5 aku sangat bersyukur banget sih Kak. Dan banyak banget perubahan dalam hidup aku yang aku rasain. Aku anak daerah yang pindah ke Jakarta, harus ngerantau sendiri. Banyak pelajaran hidup juga yang aku rasain. Kayak harus ngerantau tanpa orang tua, berkarir di sini gitu. Yang paling signifikan yang berubah dari diri kamu tuh apa? Mungkin dulu masih pelajar dan masih, walaupun aku suka nyanyi-nyanyi, ya masih tanggungan orang tua lah ya. Tapi semenjak aku lulus LIDA dan aku tinggal di Jakarta, aku udah nggak pernah minta uang sama orang tua lagi dan memang udah biaya hidup sendiri. Jadi setidaknya, walau aku berasa tuh kalau walaupun mungkin untuk orang tua, untuk keluarga aku belum bisa bantu banyak, tapi setidaknya untuk diriku aku udah nggak nyusahin mereka aja gitu. Alhamdulillah, gitu ya, amin. Orang tua masih ada berarti? Ayah aku baru aja meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Turut berduka cita. Kapan meninggal? Udah 2 bulan yang lalu sih. Oh, baru ya? Iya, baru-baru ini. Berarti kamu sempat ke Aceh? Waktu itu kejadiannya juga aku pas lagi balik kampung gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa ngeliat kan. Jadi. Nah, kamu sendiri itu berapa bersaudara sih Nabila? Aku 2, cuma berdua sama adik aku. Harapan orang tua sendiri ke Nabila tuh apa? Aduh, ya jadi sendiri.
Mungkin kalau dulu aku sangat kayak berterima kasih banget sama orang tua aku karena mereka itu kayak nggak pernah nuntut aku apapun walaupun dari sini mungkin aku udah bisa hidup mandiri tapi mereka nggak pernah kayak nuntut untuk mereka gitu. Yang penting kamu untuk diri kamunya aja udah nggak apa-apa nak gitu. Tapi semenjak ayah aku nggak ada, otomatis peran ayah aku aduh jadi sedih. Peran ayah aku juga harus ikut andil dalam itu gitu. Karena kan selama ini yang biayain hidup kita semua ayah. Karena udah nggak ada ayah, jadi sebisa mungkin sekuat tenaga mungkin aku harus bisa menjadi pondasi untuk ibuku dan adikku. Sosok ayah sendiri tuh buat Nabila itu seperti apa sih? Ayahku itu pasti ayah terbaik lah ya menurut aku pribadi. Dia itu nggak pernah mau ngelihatin susahnya sama anaknya. Dia itu selalu sabar dan selalu support anaknya, keinginan anaknya selalu semuanya diikutin gitu. Ada gak pesan-pesan ayah kamu terakhir sebelum beliau pergi? Kalau pesan-pesan yang terlalu apa enggak sih, karena kan waktu detik ayah sebelum hari-hari terakhirnya juga selalu sama aku kan, aku yang jagain. Dia nggak pernah kayak nitip apa atau itu nggak pernah, tapi cuma dia kayak bilang pokoknya harus jadi anak baik ya, harus jadi anak baik ya, jangan lupa sholat ya. Sorry kalau boleh tahu, almarhum sakit apa ya? Sebenarnya waktu itu belum sempat kayak bener-bener diponis sakit apa gitu kan, cuman yang dia rasain cuma capek gitu. Tapi karena masanya kita lagi pandemi dan covid kayak gini, mungkin rumah sakit juga takut dengan maksudnya kondisi ayah, jadi kita langsung diisolasi aja begitu masuk. Memang pun kita udah di swab, tapi memang hasilnya negatif. Tapi karena mungkin ciri-cirinya menunjukkan hal yang menurut mereka, itu kita langsung diisolasi. Tapi ternyata setelah meninggal, penguburannya juga secara covid, ternyata bukan covid gitu. Ternyata negatif hasilnya. Tapi ya gimana, udah penguburannya secara covid gitu. Jadi aku juga terkadang sedihnya tuh kayak kenapa harus kayak gini ya. Tapi ya aku balik lagi. Ya mungkin takdirnya Allah udah kayak gitu. Ikhlas lah ya pokoknya. Harus ikhlas. Berarti sekarang kamu ya yang saya istilahnya menggantikan peran ayah ya untuk orang tua dan juga buat adik kamu sendiri ya. Semoga sukses kamu ke depannya, rezeki kamu ngalir terus. Yang namanya kita berbuat baik, insya Allah jalannya itu ada aja. Apalagi doa orang tua.